Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan membuat video presentasi untuk menyelesaikan tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengajar Ibu Saminen SEMIP. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Novi Dewi Haryati, NIM 2020420026. Dan rekan saya yang pertama, Rahma Ika Agustina, NIM 2020420012. Rekan saya yang kedua, Alfi Lailatul Qosifa, NIM 2020420052. Rekan saya yang ketiga, Hanifah Nur Fadilah, NIM 2020420023. Rekan saya yang keempat, Faridah Khairunisa, NIM 2020420036. Dan dari hasil diskusi kami akan menjelaskan materi dengan judul Penerapan Manajemen PUAC, Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional pada masa pandemi COVID-19. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat di materi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Di dalam permasalahan ini, pemulihan ekonomi serta ketahanan nasional ialah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengurangi efek COVID-19 terhadap perekonomian. Kondisi perekonomian di Indonesia, bahkan dunia, mengalami masalah yang cukup serius akibat pandemi. Untuk itu, setiap negara perlu melakukan tindakan pemulihan ekonomi untuk keberlangsungan negaranya. Berbagai cara pemerintah telah melakukan pemulihan ekonomi, salah satunya dengan membuat kebijakan baru di sektor pariwisata, yang dimana sektor itu sangat terdampak oleh pandemik virus COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat sebelum pandemi COVID-19 terlebih dahulu, yaitu tepatnya tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 merupakan tahun-tahun tertinggi dalam 4 tahun terakhir, yaitu 2014 silam. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sepanjang 2018 yaitu pengolahan industri sebesar 0,91%, disusul perdagangan 0,66%, kontraksi 0,61%, pertanian 0,49%, dan lainnya yaitu sebesar 2,50%. Selanjutnya, pertumbuhan pada tahun 2019 menurun sebesar 5,02%. Sumber tertinggi pertumbuhan ekonomi 2019 yang sebesar 5,02% berasal dari industri pengolahan sebesar 0,8%. Pada sisi pengeluaran terjadi kontraksi pada ekspor sebesar minus 0,87% dan impor mengalami kontraksi minus 7,69%. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis, bahkan mencapai angka minus 2,07% disebabkan karena munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Semua pengeluaran, baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, mengalami kontraksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi menurun. Bahkan tahun 2020 ini merupakan tahun yang pertumbuhan ekonominya negatif pertama sejak 1998 silam. Dan yang terakhir, di tahun 2021, pemerintah melakukan pemulihan kembali terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun hanya mencapai di angka 3,07%. Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang atau jasa telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sepanjang 2021.
Investasi yang tumbuh sebesar 3,80% menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran, sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi sebesar 3,39%. Perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak triwulan 2 hingga 4 2021. Meskipun sedikit mengalami kontraksi di triwulan 3 karena kemunculan varian Delta. Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan 4 2021 sebesar 5,02%. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi serta ketahanan nasional pada masa pandemi COVID-19. Di antaranya ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning. Apa sih planning itu? Planning merupakan proses penyelesaian tujuan organisasi sampai ke tahap cadangan atau alternatif. Apabila planning pertama tidak dapat diterapkan dalam kegiatannya. Dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan nasional, pastinya perlu planning atau perencanaan yang terstruktur dan matang. Untuk itu, pemerintah banyak membuat dan mengambil keputusan yang mendukung program ini. Di antaranya adalah penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sempat berhasil untuk meningkatkan demand kendaraan bermobil, yang beberapa tahun ini sangat terpengaruh akibat pandemi COVID-19. Masyarakat menahan untuk melakukan pembelian kendaraan bermobil karena ketidakpastian virus ini akan selesai. Kondisi penurunan tingkat pajak tersebut menciptakan kenaikan permintaan atau demand terhadap produk otomotif di pasar Indonesia. Selanjutnya, pemerintah memberi modal bagi UMKM, yaitu pemberian modal kredit atau pinjaman bank. Karena dalam kedudukannya, peranan UMKM bisa membangun kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat memiliki lapangan kerja dari pemberdayaan UMKM, hingga pada akhirnya berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya diadakannya event PON di Papua, dan dibangunnya sirkuit MotoGP di Mandalika yang nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan dunia untuk berkunjung ke Indonesia dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia telah dapat menangani pandemi COVID-19. Slide berikutnya, adanya actuating, melaksanakan atau penerapan rencana yang telah ditentukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Setelah melakukan proses planning dengan baik, langkah selanjutnya adalah actuating, atau pelaksanaan semua rencana yang telah disusun. Pengertian dari actuating ialah meningkatkan serta mendorong semua anggota organisasi supaya berkehendak dan berusaha semaksimal mungkin hingga tujuan organisasi tercapai. Dalam planning atau perencanaan di atas disebutkan bahwa salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk penerapan program pengurangan atau penghapusan PPNBM dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1, adanya diskon potongan 100% untuk pembelian bulan Maret hingga Mei 2021. Tahap 2, adanya diskon potongan 50% untuk pembelian bulan Juni hingga Agustus 2021. Tahap 3, adanya diskon potongan 25% untuk pembelian bulan September hingga Desember 2021. Selanjutnya, terdapat 5 skema dalam pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19 yaitu 1. Pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan. Pada skema ini, pemerintah memastikan bahwa pelaku UMKM ini termasuk ke dalam penerima bantuan sosial atau bansos, baik itu program Keluarga Harapan atau PKH, paket sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai atau BLT desa maupun pengurangan tarif listrik
dan kartu prakerja. 2. Insentif pajak bagi UMKM. Untuk skema ini, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh final selama 6 bulan bagi pelaku UMKM yang omsetnya di bawah 4, miliar per tahun. 3. Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Untuk skema ini, pemerintah memberikan penundaan angsuran serta subsidi bunga bagi penerima kredit usaha rakyat atau KUR, kredit ultramikro atau UMI, hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. 4. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM yang berupa stimulus bantuan modal kerja. Pembiayaan tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. 5. Menempatkan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM. Lembaga tersebut berperan sebagai off-taker atau penyerap bagi hasil produksi pelaku UMKM di berbagai bidang seperti kuliner, pertanian, perikanan, hingga industri rumah tangga. Selanjutnya adalah organizing. Organizing yang dibentuk pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional. Dalam menjalankan program pemulihan ekonomi, pemerintah perlu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan program tersebut. Maka dari itu, pemerintah Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat komite yang berfokus menangani kebijakan, pengendalian, dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Tujuan dari pembentukan komite tersebut yaitu dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Struktur organisasi komite tersebut terdiri dari Komite Kebijakan. Komite Kebijakan memiliki tugas menyusun, merekomendasikan kebijakan strategis kepada Presiden, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah, serta melakukan mentoring atau evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Yang kedua, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yaitu tugasnya melaksanakan, mengendalikan implementasi, menyelesaikan permasalahan, melakukan pengawasan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan penanganan COVID-19. Dan yang terakhir yaitu Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Tugasnya itu melaksanakan, mengendalikan implementasi, melakukan pengawasan, pelaksanaan yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, serta melakukan kebijakan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam percepatan penanganan COVID-19. Controlling pemerintah terhadap pemulihan ekonomi dan ketahanan nasional akibat COVID-19. Komite Kebijakan mempunyai tugas dalam membuat keputusan strategis yang ditanggungjawabkan kepada Presiden guna percepatan pemulihan akibat pandemi serta recovery ekonomi dan transformasi ekonomi. Ketua Pelaksana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 mempunyai tugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penurunan tarif pajak guna menggali potensi wajib pajak UKM karena meningkatnya pelaku UKM di Indonesia, sekaligus dukungan dari pemerintah supaya UKM semakin berkembang di masa pandemi seperti saat ini. Kebutuhan akan kesehatan masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah. Kesimpulannya adalah, dalam hal ini, manajemen POAC dapat menjadi suatu acuan dalam melakukan pemulihan ekonomi dan ketahanan nasional pada masa pandemi COVID-19. Bahwa planning berpengaruh terhadap rencana apa saja yang akan dilakukan dalam menangani pemulihan ekonomi dan ketahanan nasional.
Organizing juga memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan nasional, karena dengan adanya pengorganisasian, pemerintah dapat lebih fokus dan cepat menangani masalah yang terjadi. Actuating juga berperan dalam menggerakkan semua instrumen pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemik. Dan yang tidak kalah penting, controlling juga berperan dalam melakukan pengawasan dan mengatur terus-menerus mengenai progres atau berkembang dalam pemulihan ekonomi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.